Kalau saya lihat sih mungkin dulu dalam satu hari itu belum tentu saya ketemu Mas Aris gitu ya. Belum tentu saya ngelihat Mas Aris gitu. Kalau sekarang ketika Mas Aris pun WFO, saya pun tahu, oh Mas Aris ini lagi sarapan. Oh Mas Aris ini kalau siang suka beliin makan temennya, kayak gitu. Itu terlihat. Dulu kan itu saya nggak pernah lihat kan, karena kita beda ruangan gitu. Padahal dia memberikan makan itu teman saya, bukan saya. Oh, ternyata saya salah sangka. Iya. Yo, bersama saya Aris Widodo di acara Popcorn Ambiar. Popcorners, kali ini kita akan membicarakan berdiskusi tentang ruang kerja digusur. Kerja di mana kita nanti? Telah hadir di tengah kita Kasubag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal Ibu Erna Oktaviani. Selamat sore Ibu Erna. Selamat sore Mas Aris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Erna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Erna, kali ini temanya ruang kerja digusur. Ini maksudnya adalah apakah ruang kerja kita itu sudah tidak ada lagi atau masih ada? Jadi pertanyaan pertama adalah kita membicarakan tentang ABW. Apa sih yang dimaksud ABW itu, Bu Erna? Mungkin untuk menyambungkan ya antara digusur dengan ABW. Jadi ceritanya adalah kita sempat pindah ruangan, kemudian ruangannya berubah gitu ya. Makanya ada proses penggusuran ruangan gitu. Dan kenapa diubah jadi ABW? Jadi sebenarnya ABW itu Mas Aris, activity based workplace, di mana aktivitas kerja kita itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau dulu di saat sebelum ABW, Mas Aris kan punya meja kerja sendiri. Meja kerjanya ya bentuknya itu doang, gitu kan ya. Ruangannya ya itu terus, kemudian kursinya ya itu terus gitu. Nah, dengan ABW diharapkan ketika Mas Aris itu membutuhkan tempat yang lebih lebar, Mas Aris bisa mengambil tempat yang space-nya juga lebih lebar. Ketika Mas Aris membutuhkan tempat untuk lesehan karena sedang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya lebih enak dikerjakan pada saat lesehan, maka ada tempat juga yang untuk lesehan. Nah, sebenarnya ABW itu merubah saja Mas Aris, merubah tempat kerja sehingga yang disediakan tempat kerjanya itu sesuai dengan aktivitas kita. Mau kolaborasi, mau berkumpul 3 orang, 4 orang, itu bisa gitu. Tidak serta-merta di dalam kubikel, di dalam ruang kerja itu terus ketemunya itu terus, itu enggak. Jadi lebih supaya ruang kerjanya lebih fleksibel gitu Mas Aris. Jadi kalau dikatakan ruang kerja kita digusur, berarti itu tidak pas, tidak tepat ya Ibu? Enggak dong. Bukan digusur, pindah sementara untuk nanti ditukar dengan tempat kerja yang lebih baik, yang saat ini sudah kita tempati sama-sama gitu. ABW itu di BDK Pontianak itu dimulai sejak kapan Ibu? Jadi sebenarnya 2020 sebelum pandemi ya, itu kami di teman-teman TUK itu sudah merencanakan mau bikin ABW. Tapi ABW dalam arti yang tidak dalam arti minor. Kita memanfaatkan ruangan-ruangan yang terbuka, ruangan-ruangan yang terbuka yang ada itu kita berikan workplace untuk lebih nyaman, lebih enak buat kerja. Yang selama ini mungkin orang nggak kepikir untuk kerja di situ. Misalnya di lobi lantai 1, lobi lantai 2. Nah, kepikirannya seperti itu sebenarnya. Kemudian pandemi kan Mas Aris kan, pandemi, kemudian kita hold dulu karena perubahan pola kerja di Kementerian Keuangan juga sangat-sangat cepat. Yang dulu kita tuh nggak kenal WFH jadi WFH terus gitu. Mungkin ke depan akan jadi FWS dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ditambah juga dengan kita kedatangan bapak kita gitu yang sebelumnya kosong posisinya,
Pak Marianto datang ke BDK Pontianak sebagai Kepala Balai dan beliau memberikan arahan bahwa betapa kita itu perlu membuat ABW gitu. Walaupun ke depan mungkin porsi WFH dan WFO-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Itu nggak masalah gitu. Akhirnya kita berembuk, berdiskusi, menyesuaikan anggarannya ada atau enggak, cukup atau enggak. Kebetulan juga ada revisi anggaran KPJA yang membuat kita bisa mendapatkan belanja modal peralatan gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa kita realisasikan di tahun 2020 gitu Mas Ari. Jadi sejak tahun 2020 sudah mulai ABW itu dibuat gitu ya. Iya. Berarti sekarang ini tahun 2021 ABW itu sudah digunakan oleh semua pegawai BDK Pontianak gitu. Iya. Per tanggal 15 November kalau saya nggak salah ingat. 15 November sudah digunakan oleh semua pegawai BDK Pontianak. Betul. Jadi ruangan seksi penyelenggaraan, ruangan seksi EVI, ruangan subak tuki itu udah nggak ada gitu. Karena semuanya akan terkonsentrasi di satu ruang ABW ini. Jadi ABW itu tadi activity based workplace ya. Jadi Betul. kalau pertanyaannya apakah ruang kerja digusur itu bukan digusur tapi diubah menjadi lebih baik gitu ya Bu. Betul sekali. Ide membuat ABW itu dari mana itu ya Bu? Baik. Idenya dari mana? Kayaknya nggak dari mimpi juga ya Mas Aris ya. Kalau idenya sebenarnya di Kementerian Keuangan itu sudah digaungkan sih Mas Aris sejak 2019 seingat saya itu sudah digaungkan untuk membuat ABW terkait dengan NTOW. New Thinking of Working di Kementerian Keuangan. Salah satu perwujudannya adalah adanya ABW ini. Sebenarnya teman-teman kita di Kementerian Keuangan Pusat sana di lapangan Banteng itu sudah mulai mengawali, merintis gitu. Kemudian dilanjutkan dengan teman-teman di BPPK Pusat. Gitu. Walaupun bertahap ya, nggak mungkin kalau sekaligus jadiin ABW nanti digusurnya ditampung di mana gitu kan. Kemudian akhirnya kan menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi satker-satker di lingkungan BPPK untuk membuat ABW juga seperti itu. Jadi ABW ini sudah ada peraturannya yang jelas gitu ya, benar. Jadi tinggal semua kantor termasuk BPK Pontianak itu bagaimana membuat ABW itu bisa ada di kantor kita gitu ya. Betul sekali. Kemudian sarana apa yang dibutuhkan untuk membuat ABW itu? Baik. Kalau untuk membuat ABW, kita itu kan menyediakan ruangan dan tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya di situ ada meja dan kursi kerja, kemudian berbagai model ya, karena kan selera orang berbeda-beda nih. Modelnya bermacam-macam, baik yang pakai kursi maupun yang lesehan gitu. Karena kita butuh kolaboratif room yang tempat kita berkolaborasi, bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa tukar pendapat dengan lebih santai. Tidak selalu harus dikemas dengan rapat-rapat gitu ya Mas Aris ya. Kemudian ada printing area. Ada area yang isinya tuh printer, scanner, mesin fotokopi. Kantor. Iya, yang kalau dulu itu kan biasanya melekat ke pegawai ya Mas Aris ya. Mas Aris punya printer, punya scanner gitu. Kalau sekarang itu melekat di ruangan ABW, namanya printing area. Kemudian ada juga quiet room. Quiet room ini untuk apa? Quiet room ini untuk memfasilitasi teman-teman yang sedang mengadakan pekerjaan yang membutuhkan tempat yang hening, yang sunyi, yang tenang gitu. Misalnya apa? Misalnya assessment online. Kemudian ngajar. Kemudian pelantikan. Kayak hari ini teman kita kan ada yang menjalani pelantikan. Nah, seperti itu membutuhkan ruangan khusus. Makanya kita berikan ruangan khusus termasuk juga sebagai ruang untuk editing multimedia. Seperti itu ada di quiet room. Kemudian selain itu kita membutuhkan juga kalau yang namanya kerja seharian pasti butuh tempat untuk makan ya Mas Aris ya. Karena untuk minum juga ya. Betul, untuk makan minum. Kenapa harus disediakan khusus? Kenapa nggak di meja kerja? Tujuannya supaya meja kerja itu tetap bersih. Maka kita sediakan tempat untuk makan dan minum. Ada di minibar, ada di meja kursi yang kita tentukan untuk makan dan minum. Selain di kursi dan meja itu, kita tidak perkenankan untuk makan dan minum yang makan besar. Seperti itu. Nah, terus kemudian pasti nanya nih, terus barang-barangnya pegawai di mana? Kan pegawai pasti butuh nyimpen barang-barang. Kemarin yang semua pegawai punya barang tuh sekarang ada di mana gitu ya. Kalau dulu kan
punya laci ya Iya, kan, terus bahkan sekarang ada yang gimana punya pegawai lemari. itu kalau nyimpen barang gitu ya. Nah, kita juga ada yang namanya pojok loker gitu Mas Pojok Aris. loker, Iya, iya, iya. jadi sebuah tempat yang kita sediakan isinya loker-loker di situ untuk apa? Untuk menyimpan barang-barang pegawai yang terkunci dan kuncinya menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai tersebut. Jadi semua pegawai meskipun nggak punya meja, nggak punya loker, tapi sekarang masih disediakan pojok loker untuk menyimpan barang-barangnya masing-masing gitu ya. Betul, misalnya kayak nyimpan laptop, Iya, nyimpan menyimpan headset, headset, nyimpan alat betul. tulis gitu kan. Ya, seperti itu Mas Aris. Jadi sebenarnya ya, jadi semua pegawai sekarang lebih enak ya punya apa? Punya peralatan fasilitas yang lengkap ya, punya locker, bisa apa? Bisa ngeprint di tempat itu juga, kemudian Betul. bisa bekerja di quiet room, bisa olahraga situ dan makan minum di ABW situ ya Bunda. Betul. Kemudian Bu Erna, kemarin kan setiap ruangan itu memiliki berkas yang banyak sekali ya. Aha, Nah betul. sekarang berkas itu ada di mana itu Bu Iya. Erna? Jadi gini Mas Aris, di era-era seperti ini kan kita dituntut untuk mendigitalkan segala sesuatu. Oh iya. Jadi dengan adanya Nadine, dengan adanya aplikasi yang lain, pasti akan menekan jumlah berkas yang bentuknya hard copy. Walaupun kita nggak bisa menghindari juga, pasti akan ada berkas yang hard copy. Nah, di mana dia disimpan gitu. Nah, ini kita sediakan tempat penyimpanan lemari penyimpanan arsip itu ada di quiet room. Di quiet room. Betul. Jadi itu masing-masing seksi nanti di situ punya lemari masing-masing untuk menyimpan berkas maupun barang-barang. Nah, terus kan kadang kalau seksi penyelenggaraan mau diklat klasikal itu kan barangnya banyak ya Mas Aris ya. Ya, Ada betul, tas, betul. ada Ada topi, tas, ada ATK, baju. ya. Ya betul. Nah, itu disimpan di mana? Nah, itu kita siapkan satu buah ruangan yang tidak terlalu besar. Kita bilang itu adalah ruang gudangnya penyelenggaraan. Jadi kita nanti kalau di klasikal sudah ada serah terima ATK yang banyak, nah kita letakkan di dalam ruangan gudang tersebut. Gitu. Jadi nggak bertumpuk di dalam ruang ABW seperti itu. Berarti berkas-berkas yang kemarin tuh sebenarnya masih ada itu ya. Jadi masih ada ada di quiet room dan juga sudah didigitalisasi gitu ya. Betul. Termasuk juga kita masih ada gudang ternyata ya untuk menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh BD Kabupaten apa saja nanti ada di gudang tersebut. Betul. Jadi sekarang lebih ini ya, lebih enak ya. Semua ruangan sekarang jadi satu, semua pegawai bisa menggunakan ruang mana yang mereka suka sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang setiap hari gitu ya. Betul. Selain itu juga kita kan sebenarnya ABW itu menghilangkan sekat-sekat antar seksi, antar bawahan dengan atasan gitu. Mungkin kalau dulu Mas Aris mau masuk ruang tuki gitu kan, ngetok pintu dulu, permisi Bu, ini gitu. Kesannya jadi formal sekali hubungan kerja kita gitu ya. Nah, kalau sekarang kan mungkin kita bisa kerja dalam satu meja yang sama, dalam satu ruangan yang sama. Mau nanya ini, mau nanya itu lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, suasana lebih cair Mas Aris. Jadi kita tuh nggak cuma sehari-hari itu nggak cuma ngumpul sama teman satu seksi, nggak cuma ngumpul sama teman satu subak, tapi kita berbaur di sini. Berbaur itu manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kamu punya kebaikan, tularkan kebaikan kepada teman-temanmu. Kalau kamu punya kekurangan, tekan kekuranganmu itu seminimal mungkin. Gitu. Jadi karena sekarang ruangannya bersatu, bekerja bersama, sehingga semua pegawai bisa bekerja sama dengan baik dan harusnya semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik juga. Betul sekali. Manfaat dari ABW setelah digunakan oleh semua pegawai BDK Pontianak itu apa itu selama ini? Kalau saya jawab dari yang kasat mata dulu ya Mas Haris ya. Meja kerja itu ketika datang bersih, ketika pulang juga bersih. Jadi meja kerja itu kembali seperti semula. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada tumpukan-tumpukan barang-barang yang nggak kepake. Misalnya kalau dulu itu kan banyak pegawai numpuk sepatu, numpuk barang-barang di meja kerjanya sendiri. Sekarang itu nggak ada. Gitu. Nah, kalau manfaat yang lain, justru saya pengen tanya nih ke Mas Aris. Setelah Mas Aris menggunakan ABW kurang lebih ya hampir 2 bulan lah ya. Itu gimana yang Mas Aris dapatkan apa? ABW ini manfaat yang kita dapatkan yang mungkin sudah terasa itu adalah bahwa sekarang
kita bisa bekerja sama dengan baik ya, bisa bersinergi dengan baik dengan pegawai di BDK Pontianak. Kemudian pekerjaan juga bisa cepat diselesaikan karena koordinasinya lebih bagus dan ketika kita membutuhkan ATK ataupun kertas, kita bisa semuanya disediakan situ sehingga kita tidak perlu pergi kemana-mana itu naik turun atau keluar kantor. Nah, itu salah satu manfaat yang sekarang sudah dirasakan oleh pegawai termasuk saya, sehingga ini memberikan nilai yang positif ya untuk pola kerja yang baru ini. Oke, berarti Mas Haris merasa bahwa dengan di satu ruangan yang sama, kita itu jadi lebih mudah berkolaboratif gitu ya. Berkolaborasi. Kemudian kalau saya lihat sih, mungkin dulu dalam satu hari itu belum tentu saya ketemu Mas Haris gitu ya. Belum tentu saya ngelihat Mas Haris gitu. Kalau sekarang ketika Mas Haris pun WFO, saya pun tahu, oh Mas Haris ini lagi sarapan. Oh Mas Haris ini kalau siang suka beliin makan temennya, kayak gitu. Itu terlihat. Dulu kan itu saya nggak pernah lihat kan, karena kita beda ruangan gitu. Padahal dia membelikan makan itu teman saya, bukan saya. Oh, ternyata saya salah sangka. Jadi saya disuruh teman suruh belikan makanan. Jadi baik. Jadi seperti itu. Kemudian juga kalau dulu itu saya mau ketemu Pak Dedi atau saya mau ketemu kepala seksi yang lain, itu kan harus ke ruangannya gitu kan ya, ada mobilisasi yang ditempuh gitu. Nah, kalau sekarang Pak Dedi tinggal panggil aja di dalam ruangan yang sama, Pak Marianto tinggal ketuk pintu karena beliau ada di dalam ruangan yang sama juga, seperti itu. Itu menurut saya jadi sebuah kolaborasi yang harusnya ini memberi dampak yang baik loh untuk kita. Selain itu juga kita jadi lebih peduli sama teman. Teman kita kok tiba-tiba dia nggak enak badan kenapa gitu. Kalau dulu mungkin yang perhatian teman-teman satu ruangannya aja kan. Kalau sekarang semuanya bisa saling lihat seperti itu. Jadi saya merasakan dengan adanya ABW ini jadi lebih akrab sih Mas Aris yang pertama. Ya, harusnya sinerginya lebih baik ya. Betul, karena udah nggak ada sekat-sekat di masing-masing seksi atau subak. Di dalam membuat ABW ini kemarin tuh kendala dan tantangannya apa saja ya Bu? Tantangan yang pertama itu waktu, Mas Aris. Waktu. Ya, karena Pak Marianto kan beliau datang ke sini bulan Agustus akhir ya kalau saya nggak salah ingat. Kemudian itu berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Kemudian beliau minta memberikan arahan seperti itu dan kita revisi anggaran itu bulan September baru maju revisi anggaran bersama-sama teman-teman BWPK yang lain. Artinya memang kita harus extra effort nih. Kita harus berkorban lebih banyak. Untuk apa? Untuk mewujudkan ini. Dengan cara apa? Ya teman-teman rekanan dan PPK dan timnya lebih intensif berkomunikasi. Yang dimauin itu desain ruangan kayak apa sih? Gitu. Kemudian juga lebih banyak mencari referensi terkait ABW. ABW itu ada apa aja? Manfaatnya apa? Harus ada ruangan apa? Nah, kemudian juga teman-teman pengadaan, dia harus segera membeli meubiler. Tapi kita diuntungkan Mas Haris, diuntungkan karena kita punya kartu kredit pemerintah. Iya, ternyata selama 2020 itu kayaknya kurang bermanfaat gitu. Tapi ternyata di waktu-waktu yang mendesak itu dia bermanfaat sekali. Karena kita bisa belanja sampai dengan limit kartu kredit tersebut di tempat yang menjual barang furniture yang kita butuhkan. Seperti misalnya Informa, S Hardware, seperti itu. Jadi pengadaan meubiler bisa lebih mudah dengan adanya kartu kredit pemerintah. Betul sekali, lebih mudah, lebih cepat, dan kita bisa langsung nunjuk model ini, warna itu kan lebih enak ya. Gitu. Jadi kendalanya adalah waktu ya. Betul. Dan waktu yang tidak lama ABW harus selesai gitu. Betul, waktu yang memang jadi constraint untuk kita kejar karena juga kita dikejar juga dengan adanya IPU penyerapan anggaran kan Mas Ari. Ya, penyerapan anggaran itu di bulan September yaitu di triwulan ketiga kan harus tercapai 60%. Nah, itu yang harus kita kejar gitu. Seperti itu sih yang constraint yang menurut saya yang paling menjadi perhatian. Jadi kendala yang lain tidak ada, yaitu kendalanya adalah masalah waktu itu yang harus cepat selesai di waktu yang tidak lama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa digunakan oleh semua pegawai BDK Pontianak, berarti sudah selesai Bu Erna ya? Ya, jadi untuk program 2020 sudah selesai. Kita sudah tuntas kita laksanakan. Walaupun memang kalau saya bilang belum 100% sempurna. Berarti
ABW BDK Pontianak masih belum 100% ya. Tahun 2021 ini ABW BDK Pontianak akan ditambah apa lagi? Ya. Kalau untuk 2020 kan sudah tutup tahun anggaran ya Mas Aris ya. Jadi ya adanya anggaran udah kita manfaatkan, artinya seperti ini. 2021 kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena memang bisa dibilang ini belum 100% sempurna. Karena kita masih punya area-area kosong yang bisa kita manfaatkan sebagai media edukasi. Contohnya apa? Kita punya tembok yang masih bisa kita pakai untuk menempelkan kalimat-kalimat motivasi. Kita masih punya dinding kaca yang kita bisa pakai untuk menempelkan ikon-ikon BPPK atau ikon-ikon Korfu, misalnya Kang Edu, kemudian komik-komiknya Kang Edu, itu kan juga syarat pengetahuan gitu kan ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan itu, dan itu rencananya di tahun 2021. Seperti itu sih Mas Aris. Semoga aja lancar ya tahun ini ya. Jadi tahun ini nanti akan banyak ini ya, banyak hal yang masih dikerjakan untuk melengkapi ABW itu ya. Betul, tapi minor-minor aja. Betul. Kalau yang utamanya sih sudah kita selesaikan 2020. Kemudian kan ABW ini semua kantor nanti harus membuat begitu Bu Irna ya. Diharapkan. Ya. Tapi sampai dengan saat ini sih sepengetahuan saya belum ada perintah secara langsung baik lisan maupun tertulis ya. Cuman diharapkan bisa menerapkan ini karena ini sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan tentang NTOW tadi, New Thinking of Working. Ya, jadi 2021 ini ABW nanti akan masih terus dikembangkan lagi gitu ya. Bu Erna, bagaimana dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Barat ini? Terkait ABW-nya gitu ya Mas Aris ya. Kalau sepengetahuan saya yang ada di Pontianak dan sekitarnya itu memang teman-teman masih mungkin masih menuju ke sana gitu ya. Menuju. Ya, karena memang untuk ABW ini kan dibutuhkan segala sumber daya yang ada gitu. Seperti yang saya tahu sih kemarin kebetulan ada teman-teman dari KPPBC Ketapang gitu yang silaturahim ke sini. Untuk apa? Untuk melihat ABW di BDK Pontianak kayak apa sih gitu. Karena mereka juga diminta untuk menganggarkan dalam rangka pembuatan ABW. Untuk menganggarkan itu kan butuh referensi yang banyak ya. Butuh referensi, butuh informasi. Makanya waktu kemarin bulan Desember itu teman-teman dari KPPBC Ketapang ini untuk melihat dan ngobrol lah sama kita seperti apa sih ABW-nya gitu. Itu sih yang datang secara langsung. Menurut penilaian teman-teman dari Ketapang, ABW kita apakah sudah bagus atau ada masukan yang bisa menjadi masukan positif untuk BDK Pontianak? Kalau komentar mereka itu gini, BDK Pontianak ini diuntungkan kenapa? Karena lantai 2 kantornya itu tidak terlalu banyak ruangan. Sehingga ketika ruangan itu dihapus, digempur gitu ya temboknya, itu jadi luas. Dan luas dalam satu hamparan gitu loh Mas, nggak berkelok-kelok, kemudian nggak belok-belok ruangannya gitu. Jadi kita jadi satu hamparan yang luas. Itu sih yang kemarin mereka bilang. Sedangkan kalau di kantor mereka tidak semua ruangan atau tidak semua lantai itu konturnya bisa jadi satu hamparan yang luas. Jadi mereka tidak bisa membongkar semua ruangan di kantornya sehingga tidak semudah seperti yang ada di BDK Pontianak. Iya, selain itu juga karena tugas dan fungsi mereka kan ada pelayanan juga ya. Jadi nampaknya tidak cukup hanya dengan ABW saja, tapi tetap ada yang namanya nanti front office yang harus mereka di. Jadi ABW BDK Pontianak ini sudah bagus, sudah digunakan oleh semua pegawai BDK Pontianak, tinggal nanti masih akan terus dikembangkan begitu Bu Erna ya. Kemudian yang terakhir ini kira-kira closing statement dari Bu Erna terkait dengan ABW ini apa itu? Kalau saya bilang ABW ini kan bagian dari perubahan ya Mas Aris ya. Bagian dari perubahan cara kerja yang akhirnya diharapkan bisa merubah mindset kita. Di sini saya mau sampaikan aja bahwa jangan ragu untuk berubah. Pastikan langkah pertama kita itu untuk berubah itu kita lakukan. Karena mau 1000 langkah pun, kalau langkah pertama tidak pernah kita lakukan, maka kita tidak akan pernah berubah. Mungkin itu aja sih Mas Aris. Terima kasih Bu Irna, bincang-bincangnya, diskusinya tentang ABW. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan bagi Pop Corners BDK Pontianak.
Selamat sore Dona, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mas Selamat Ari. melanjutkan pekerjaan. Sama-sama. Baik, Popcorners, tidak terasa sudah sekian menit kita berdiskusi dengan Ibu Erna, Kasubag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal BDK Pontianak. Semoga diskusi kita tentang ABW ini menjadi informasi bagi Popcorners semuanya, memberikan kawasan yang bermanfaat dan bisa ditiru di kantornya, sehingga Popcorners bisa memiliki ruang kerja yang menyenangkan seperti ABW yang dimiliki oleh BDK Pontianak. Saya Aris Widodo, jangan lupa saksikan episode selanjutnya Popcorn Ambiar.